Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Saya percaya bahwa hari ini kita semua telah mempersiapkan diri dengan begitu luar biasa, dengan hati yang haus, hati yang lapar, hati yang menginginkan Tuhan untuk kita datang beribadah bersama-sama. Tentunya di minggu pertama di bulan Juli 2021 ini, kita tahu bahwa bulan yang baru, minggu yang pertama, kita masuk dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian. Kita percaya bahwa di bulan ini ada banyak perkara ajaib, perkara hebat, perkara luar biasa yang Tuhan sedang rancangkan untuk kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari buka Alkitab kita hari ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat 25. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Nah, saudara, tema kita hari ini adalah badai versus iman. Badai versus iman. Kisah yang baru kita baca, sebenarnya poinnya bukan pada badai. Sekali lagi, kisah yang saya dan saudara baru baca, poinnya bukan pada badai yang menyerang murid-murid ketika mereka hendak menyeberang danau Galilea. Tetapi yang menjadi konsen buat Yesus, ketika Yesus mengajak mereka naik ke perahu untuk menyeberang ke danau Galilea, ke seberang danau Galilea, yang Yesus ingin dapati dalam kehidupan murid-murid itu adalah iman. Itu sebabnya di ayat 25 Yesus sangat begitu tegas, dan ia berkata kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini saya ingin saudara kita belajar sedikit bagian firman Tuhan ini, bahwa dalam hidup ini kita tidak lepas dari badai. Coba angkat tangan di antara kita yang tidak punya badai. Ya, mungkin badai yang kita alami tidak seperti yang dialami murid-murid, yaitu taufan, angin sakal, gelombang gelombang danau, air masuk ke dalam perahu. Mungkin bukan seperti itu. Tetapi hari ini, saudara, kita semua diperhadapkan dengan badai yang sama, yaitu badai COVID. Dan sekarang ada varian terbaru, yaitu varian Delta, yang penyebarannya begitu cepat. Dan saat ini pemerintah Jakarta, Bali sudah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat Jakarta dan Bali. Mengapa? Karena sudah begitu kewalahan pemerintah untuk menangani varian yang terbaru ini.
Dan juga mungkin badai yang saudara sedang alami ialah sakit penyakit saudara. Seperti yang saya sedang alami hari ini bersama keluarga saya. Semua keluarga saya, mulai dari saya sampai istri, anak-anak saya mengalami sakit. Atau mungkin saudara sedang mengalami badai yang disebut dengan badai keuangan. Saudara sedang mengalami kesulitan di dalam keuangan untuk membayar uang sekolah anak-anak saudara, untuk membayar tagihan ini dan tagihan itu, untuk makan pun saudara sedang dalam kondisi sulit. Atau saudara sedang punya badai di dalam relasi, hubungan. Saya tidak tahu apa badai saudara. Tetapi hari ini dari karakteristik badai, saya ingin saudara kita benar-benar tahu karakteristik badai itu, sehingga kita dapat mengcounter, kita dapat menghadapi badai itu dengan iman. Karena persoalan murid-murid pada waktu itu, mereka kehilangan iman, bahkan mereka tidak punya iman. Sehingga Yesus begitu konsen dan Yesus begitu berkata kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Itu sebabnya saudara, saya ingin kita belajar tentang karakteristik badai dulu. Baru dari situ kita belajar tentang iman untuk mengcover, untuk melawan, untuk mengalahkan setiap badai yang sedang menyerang hidup kita. Nah saudara, karakteristik badai itu saudara perhatikan di ayat 23. Yang pertama bagian B, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Saudara, kata sekonyong-konyong itu berarti tiba-tiba. Jadi karakteristik badai atau pergumulan atau persoalan dalam hidup kita, yang pertama, badai itu datang, persoalan itu datang secara tiba-tiba. Dia tidak pernah telepon saudara. Pastor Adi, saya mau datang ke rumahmu, saya mau kasih engkau sakit atas engkau, atas istri dan anak-anakmu. Saudara, kalau dia telepon saya, dia kasih tahu kapan dia mau datang, saya sudah kabur duluan, saudara. Mungkin saya sudah lari ke Malino, saudara, atau saya sudah ambil jalan langkah 1000 untuk meninggalkan rumah saya. Kalau kerugian itu datang dalam pekerjaan usaha saudara, lalu dia telepon saudara dan berkata, bulan depan kamu akan rugi, persiapkan dirimu, persiapkan perusahaanmu, buat ini, sebab bulan depan aku akan datang, usahamu akan rugi. Saudara, pasti saudara sudah akan siap. Kalau kecelakaan itu datang menelpon saudara dan berkata, besok engkau akan celaka, besok engkau akan mengalami tabrakan, besok engkau akan mengalami kecelakaan. Saudara, mungkin kita sudah prepare diri kita dengan sebaik-baiknya. Ada amin, saudara? Tetapi saudara, kerugian, sakit penyakit, kecelakaan, masalah apapun, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, itu datang, firman Tuhan, sekonyong-konyong, tiba-tiba. Jadi saudara, mari kita sadar bahwa pergumulan persoalan itu datang tiba-tiba. Dan tidak ada yang kebal dengan hal itu. Sebab ketika murid-murid jalan bersama Yesus pun mereka dikenakan dihantui badai. Bukan berarti mereka jalan dengan Yesus, mereka bebas dari badai. Oh, ada Yesus di perahu. Oh, ada Tuhan di perahu. Tetapi badai tetap datang, saudara. Nah, kemudian yang kedua, kita perhatikan di kalimat selanjutnya, sehingga perahu itu kemasukan air. Karakteristik badai yang ketiga, yaitu badai, pergumulan, persoalan hidup kita seringkali ingin mengambil alih perhatian kita. Kalau saudara perhatikan, saudara lihat di situ, perahu murid-murid kemasukan air, artinya begini.
bahwa perahu seharusnya ada di atas air. Tetapi ini air sudah masuk ke dalam perahu. Artinya air itu mau mengambil alih perahu itu dan mau menenggelamkan perahu mereka. Sehingga murid-murid perhatiannya kepada air itu. Jadi saudara, badai itu sering kali datang dalam hidup kita, mau ambil alih perhatian kita. Supaya apa saudara? Supaya kita kehilangan fokus. Badai seringkali menjadi sesuatu yang besar di depan kita. Badai seringkali menjadi sesuatu yang begitu luar biasa di depan kita, sehingga kita kadang-kadang merasa bahwa kita begitu kecil dan kita tidak berdaya. Kita merasa bahwa kita sudah tidak sanggup untuk menghadapi badai itu. Pikiran kita hanya pada masalah, perhatian kita hanya kepada persoalan, fokus kita hanya kepada situasi-situasi yang berat dalam hidup kita. Kita lupa bahwa ada hal yang lebih penting daripada hal untuk kita melihat badai itu. Saudara, iblis seringkali menipu kita, saudara. Dan kemudian yang terakhir, karakteristik badai itu, saudara perhatikan kalimat berikut, dan mereka berada dalam bahaya. Saudara, badai seringkali memiliki kekuatan untuk menjatuhkan dan membinasakan. Badai seringkali punya kekuatan untuk menjatuhkan dan membinasakan. Kalau kita tidak hati-hati, saudara, dengan pergumulan, dengan persoalan hidup kita, cara kita mengkantarnya, cara kita untuk melawannya, maka lambat laun ketika badai yang datang secara tiba-tiba, badai itu mengambil perhatian kita, dan juga dia kemudian mematahkan semangat kita, mematahkan roh kita, mematahkan akan segala sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita. Dia mau meruntuhkan kita, dia mau menjatuhkan kita, dia mau membuat kita jatuh sampai tergeletak. Saudara, ada begitu banyak orang yang tidak dapat berdiri di atas badai. Untuk itu, saudara, mari kita lihat bagaimana iman yang seharusnya untuk kita dapat mengkantar setiap badai. Tidak ada jalan lain, saudara, yang harus kita ambil dan kita lakukan selain daripada kita punya iman. Firman Tuhan berkata bahwa iman kita mengalahkan dunia. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Artinya, saudara, iman itu begitu penting di dalam hidup kita. Dan jika seseorang kehilangan iman, maka badai itu akan membinasakan dia. Badai itu akan menghancurkan dia. Badai itu akan meruntuhkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan reaksi murid-murid menghadapi situasi itu. Dari reaksi murid-murid inilah kita ambil bagaimana iman yang seharusnya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, perhatikan bersama-sama apa yang terjadi dengan murid-murid. Ayat 24 berkata, maka datanglah murid-murid membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Saudara, yang pertama, murid-murid kehilangan ketenangan. Murid-murid begitu panik. Murid-murid menjadi kacau di perahu itu. Jadi saudara, untuk menghadapi badai, yang pertama, iman yang harus kita miliki, yaitu iman yang membuat kita tenang. Iman yang harus membuat kita tenang. Yesaya 30 ayat 15b berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa, saudara? Kekuatanmu. Amen. Ketika kita ada problem, ada masalah, kita harus membesarkan iman kita
dan membiarkan diri kita tenang. Iman itu, saudara, membuat kita tenang. Tidak galau. Tidak cemas. Tidak pusing, saudara. Kadang-kadang orang sudah melayani Tuhan, tetapi ketika hadapi badai, saudara, dia seperti orang yang kehilangan iman. Takut ini, takut itu. Lari ke sini, lari ke situ. Minta bantuan ini, minta bantuan itu. Hati tidak tenang. Murid-murid tidak tenang. Sehingga Yesus berkata, di manakah kepercayaanmu? Iman untuk menghadapi badai itu harus tenang. Tenang bukan berarti kita easy going, artinya ya hadapi sajalah. Iman yang tenang bukan berarti ya sudahlah, terimalah. Tidak, saudara. Iman yang tenang artinya benar-benar percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Iman yang tenang berarti iman yang sadar bahwa kita tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Ada Tuhan bersama denganmu. Ada Yesus di dalam perahu hidupmu. Engkau tidak galau, engkau tidak khawatir, engkau tidak cemas. Engkau tidak sampai kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetapi engkau tenang. Dan dalam ketenanganmu engkau berkata, Tuhan sumber kekuatanku. Tuhan sumber kemenanganku. Tuhan sumber kelepasanku. Saudara, selama beberapa hari saya sakit. Saudara, saya berusaha untuk tenang. Walaupun saudara, sakit ini tidak biasa. Dan saya mengalami sesuatu yang baru pertama saya alami. Tetapi saudara, kalau hari ini saya bisa berdiri dan bisa menyampaikan firman, karena saya tenang, saya tahu ada Yesus bersama saya. Kalau engkau sedang galau, berusaha tenang. Carilah firman dan bacalah firman. Doalah di dalam kamarmu. Panggil namanya. Panggil Yesus. Dia pasti datang menghampiri engkau. Dalam tinggal tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Engkau akan kuat. Badai yang mau membinasakan hidupmu, badai yang datang tiba-tiba, badai yang mau menguasai hidupmu, ketika engkau tenang, engkau tahu cara untuk menghadapinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, murid-murid pada waktu itu kehilangan fokus. Ketika mereka tidak tenang, mereka kehilangan fokus. Mereka, fokus yang saya maksudkan ialah bukan mereka tidak datang kepada Yesus, tetapi fokus yang mereka lakukan, saudara, itu salah. Di mana mereka datang kepada Yesus dan berkata, Guru. Saudara, padahal mereka tahu bahwa Yesus bukan sekedar guru. Mereka katakan, Guru, Guru, kita binasa. Saudara, orang yang sudah tidak tenang, dia sudah kehilangan fokus. Murid-murid tidak tahu siapa yang ada bersama dengan mereka. Mereka sekedar hanya panggil Yesus Guru. Guru berarti seorang yang menyampaikan kebenaran. Hanya sebatas guru. Mereka tidak kenal. Mengapa? Karena sudah tidak tenang. Yang kedua, saudara, iman untuk mengalahkan badai itu harus fokus kepada Yesus. Fokus kepada pribadi Yesus yang sebenarnya. Yesus memang adalah guru, tetapi Yesus lebih daripada sekedar guru.
Dia adalah Tuhan atas badai hidupmu. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan atas penyakitmu. Dia Tuhan atas ekonomimu. Dia Tuhan atas rumah tanggamu. Dia Tuhan atas anak-anakmu. Dia Tuhan atas studimu. Dia Tuhan atas masa depanmu. Dan ketika engkau fokus kepada Tuhan yang seperti itu, maka imanmu akan bangkit seperti raksasa yang tertidur. Dan apapun pergumulan masalahmu itu kecil bagi engkau. Engkau mampu melewatinya. Seperti Daud berhadapan dengan Goliat, dia katakan bahwa aku datang dengan nama Tuhan semesta alam langit dan bumi yang engkau tantang itu. Hari ini juga aku akan menyerahkan kepalamu, memenggal kepalamu, dan menyerahkan mayatmu kepada burung-burung, supaya segenap bumi Israel, orang Israel tahu dan bumi mengetahuinya bahwa hanya Tuhan semesta alam langit dan bumi yang berkuasa. Saudara, fokus kepada Yesus, kepada pribadinya. Jangan fokus pada kekuatanmu. Engkau punya banyak uang mungkin. Engkau punya banyak relasi mungkin. Engkau punya banyak koneksi mungkin. Di hari ini, fokus kepada Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Saudara, ketika engkau fokus pada pribadi Yesus, engkau akan tahu siapa dia sebenarnya. Engkau akan mengenal dia. Dan dalam pengenalan dengan dia, engkau akan tahu bahwa lewat lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah bayang maut, Yesus ada di sana. Dia gembala yang memegang engkau. Yang terakhir, saudaraku yang kekasih, badai hanya bisa diredakan oleh Yesus. Kita punya iman sebesar apapun, itu penting. Itu yang Yesus mau. Tetapi pada akhirnya Yesus juga yang meredakan badai itu. Maka iman yang ketiga adalah penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Saudara, ketika Yesus meredakan badai itu, murid-murid berkata, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Saudara, iman yang dapat mengalahkan badai. Badai hanya bisa dihentikan oleh Yesus. Namun iman kita menarik Yesus untuk dapat mengalahkan semua badai hidup kita. Iman, yaitu kita menyerahkan diri kita total kepada Tuhan. Serahkanlah hidup saudara sepenuhnya pada Tuhan. Penyerahan diri membuat kita ada di dalam dekapan Tuhan. Penyerahan diri menyatakan, Tuhan, saya tidak sanggup. Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, saya terbatas. Tuhan, hanya Engkau yang mampu membuat saya dapat bertahan hari ini. Penyerahan diri membuat kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Penyerahan diri membuat kita akan benar-benar berkata bahwa Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang sanggup melepaskan aku. Oleh sebab itu, saudara, mari serahkan hati dan hidupmu pada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan hari ini. Apapun badai dalam hidupmu, tenang. Fokus pada pribadi Yesus. Serahkanlah diri saudara sepenuhnya pada Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.